Oke, salam semua buat pemirsa yang ada di rumah. Kembali lagi kita di Ngosa, ngobrol santai dengan Bapak Pendeta Gideon Setiadi. Ya, malam hari ini kita sedikit rileks. Kita mau ngobrol-ngobrol sedikit ya tentang pengalaman Bapak Pendeta Gideon Setiadi selama beliau menjadi gembala sidang di Gereja Budi Jemaat Palangkaraya ya. Jadi hari ini kami mau sharing, kami mau berbagi buat pemirsa yang tentu malam hari ini pengalaman-pengalaman beliau pasti akan memberkati pemirsa yang ada di rumah. Ya, seperti hari ini kami sudah berhadapan dengan Bapak Pendeta Gideon Setiadi. Langsung aja kita ngobrolnya dengan Bapak Pendeta ya. Selamat malam Pak Pendeta. Selamat malam. Ya, puji Tuhan, apa kabarnya Pak? Sehat-sehat, berkas selalu. Puji Tuhan Pak. Malam hari ini kita ingin berbagi pengalaman Pak ya. Selama Bapak melayani Tuhan tentu begitu banyak Pak ya. Dari awal sampai saat ini Pak. Mungkin cerita yang mungkin tidak bisa mungkin kalau ditulis terlalu banyak Pak ya. Jadi hari ini sedikit aja Pak pengalaman apa yang membuat Bapak sampai saat ini sungguh berkesan dan sampai sekarang nggak bisa dilupain Pak. Pengalaman apa Pak yang mau diceritakan buat pemirsa di rumah? Ya seperti yang disampaikan Bapak Tono tadi, Bapak Elsa, di mana banyak pengalaman yang saya dapatkan dalam pelayanan, baik duka maupun suka. Nah, yang pada awal pelayanan, saya mendapat kesaksian dari senior saya diceritakan pengalaman-pengalaman iman yang pernah dialami oleh senior-senior saya atau gembala-gembala jemaat Budi yang luar biasa di dalam membuka gereja atau dalam pelayanan pengembalaan. Nah, yang saya cerita dari pendeta saya, yang pertama adalah Pendeta Agus Elisa Putra almarhum. Beliau bersaksi kepada saya karena saya selalu mendampingi ketika saya pelayanan di Tulungagung. Saya tidak bisa nyupir tapi diajari nyupir, sehingga bisa nyupir. Saya orang desa tetapi akhirnya diajari banyak hal. Nah, Bapak Pendeta saya bersaksi ketika merintis pelayanan atau pengembalaan di Trenggalek. Ya, di Trenggalek, beliau cerita pengalaman yang unik, dan dalam posisi Bapak Pendeta saya itu, saya katakanlah masih baru merintis pelayanan, masih belum terlalu banyak koneksi, banyak keterbatasan. Nah, sekali waktu dalam kondisinya dia mendapatkan satu hikmat atau ide gitu ya, untuk intinya memohon bantuan ke Solo, ke Bapak Pendeta Petrus Imam Santoso ya waktu itu, sekarang sudah almarhum juga, untuk didukung pelayanannya yang sekarang ini ya, waktu itu ceritanya. Tetapi ketika menceritakan maksudnya, artinya minta bantuan gitu ya ke Bapak Petrus Imam Santoso yang ada di Solo pada waktu itu. Nah, justru apa yang didapatkan adalah hal yang tanggapan yang berbeda. Nah, maksudnya seperti ini. Bapak
Bapak Petrus Imam Santoso menceritakan ke Bapak James waktu itu ya, James, apakah Tuhanmu hidup? Ya hidup no Om, gitu ya. Kalau pendeta Bapak James itu cerita ke saya gitu kan, saya menceritakan lagi, mengulang ceritanya, dan saya sampaikan di kosa ini. Ya, Tuhan Yesus itu hidup atau bagaimana? Tuhan Yesus yang kau layani itu hidup atau mati? Hidup. Nah, gitu. Berarti Tuhan Yesus kan berkuasa. Nah, kalau Tuhan Yesus berkuasa, buktikan dalam pelayanan. Nah, harapannya Bapak Pendeta James sebenarnya untuk mendapat bantuan, paling tidak untuk meringankan atau membangun gereja dalam arti kebutuhan waktu itu, tidak mendapatkan, justru mendapat tantangan. Tantangannya apa? Ditantang semacam ini, mana imanmu? Kalau Yesus hidup, buktikan Yesus itu memang hidup. Akhirnya suruh pulang, tidak mendapatkan artinya bantuan apa, tetapi suruh pulang. Nah, dalam kondisi tersebut ya, dia secara manusia kan dek gitu ya. Dalam kondisi tersebut ada unsur gimana gitu ya, tidak bisa dengan harapan untuk bisa mendapatkan bantuan, tetapi justru ditantang. Yesus itu hidup, imanmu itu seperti apa? Ya, mungkin saja bisa kecewa atau seperti apa, tetapi Bapak James justru dibangkitkan imannya. Oh iya ya, Yesus yang aku layani itu hidup atau mati ya? Dia berbicara kepada dirinya sendiri ya, dia cerita kepada saya. Nah, akhirnya pulang tidak dibawain apa-apa, terus akhirnya dia berdoa, dan memang dibuktikan bahwa Yesus itu hidup. Dan akhirnya Bapak James itu diberkati dengan luar biasa setelah perenungan, hasil dari nasihat dari seniornya, dari Bapak Petrus Imam Santoso, bahwa Yesus itu benar-benar hidup, bukan sekedar kata-kata. Itu kesaksian dari Bapak Pendeta saya ketika secara nggak langsung menasihati saya supaya kita itu juga punya iman yang hidup. Yesus Kristus itu hidup di dalam diri kita, supaya bisa menjadi pelajaran penting ke depan dalam pelayanan, gitu maksudnya Bapak Pendeta James. Tapi beliau sudah almarhum, dan saya diberkati Tuhan lewat kesaksian hamba-hamba Tuhan yang dulu yang luar biasa. Ya, dia membuktikan pengabdiannya kepada Tuhan, pelayanannya luar biasa. Dan Bapak Petrus sendiri sekarang meninggalkan jejak-jejak pelayanan yang luar biasa. Gereja di Solo, di Solo, lantai berapa ya, 40 kali 40. Di sana hasil pelayanan dirintis oleh beliau. Dan kemudian ada Bukit Doa, Bukit Hermon. Kalau zaman waktu itu Sasono Panembahan gitu ya, tapi kalau sekarang dikenal Bukit Hermon. Ya, itu adalah salah satu jejak-jejak yang bisa kita telusuri, di mana hamba-hamba Tuhan dulu membangun dengan air mata, tetapi bisa dirasakan sampai sekarang anak cucu cicit buyutnya. Itu luar biasa yang saya dapatkan dari senior kami. Puji Tuhan, itu Pak Tono yang bisa saya sajikan. Ya. Masih ada banyak pengalaman lain sebenarnya, cerita-cerita dari senior-senior yang pernah ceritakan kepada. Nah, ditahan dulu Pak ya. Iya, boleh. Kita akan sambung lagi Pak ya. Ya, karena ada iklan yang mau kita munculkan dulu. Nanti kita akan sambung setelah iklan ya Pak. Iya. Silakan. Ya. Nah, saya juga mendapat kesaksian dari pendeta senior saya, di mana untuk membuka sebuah gereja atau gereja perintisan itu tidaklah mudah pada waktu itu. Ya, dan walaupun tidak mudah, tapi akhirnya terbuka juga
seperti saat ini Gubdi ada di Kelakah ya, ada di Kelakah Lumajang. Nah, menurut cerita, menurut kesaksian dari hamba Tuhan senior saya, di mana di Kelakah salah satu hamba Tuhan yang bernama Ongu Cuan itu punya pengalaman yang khusus dari Tuhan. Nah, dalam perjalanan, dalam pelayanan gitu, Roh Kudus itu berbicara kepada Ongu Cuan, sehingga tiba-tiba ada dorongan untuk menghentikan usungan mayat ya yang sedang dipikul, usungan mayat. Nah, dorongan yang sangat kuat itu membuat Ongu Cuan itu berani untuk berbicara dan menghentikan usungan mayat itu. Apa yang terjadi? Dan usungan mayat itu mayat itu jadi hidup itu, dan gemparlah peristiwa itu, dan dicatat di dalam sejarah Gubdi dan bisa ditelusuri itu. Dan singkat cerita, bagaimana tangan Tuhan itu luar biasa ketika Tuhan yang membuka jalan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, sehingga gereja Tuhan ada di Kelakah. Menurut kesaksian seperti itu, Pak Tono, dan saya berkesan banget. Wah, luar biasa ya. Terima kasih Pak buat pengalamannya yang sudah dibagikan buat kita malam hari ini. Saya percaya malam hari ini kita semua sudah melewat pengalaman-pengalaman Pak Pendeta Gusradi, tentu akan menjadi penguat buat kita semua ya pemirsa. Dan nanti kita akan ketemu lagi di lain waktu, di lain kesempatan ya. Kita akan ngobrol lagi dengan Bapak Pendeta. Jadi kita akan korek terus ya pengalaman-pengalaman Bapak Pendeta. Jadi ya selama beliau melayani Tuhan. Tentu banyak cerita ya, tapi di lain waktu kami akan ketemu, akan membahas lagi. Oke, selamat malam semuanya. Salam dahsyat. Tentunya ada kesaksian-kesaksian yang lebih menarik, lebih menantang lagi. Untuk itu jangan lupa untuk mengikuti terus Ngosa, ngobrol santai. Jangan lupa subscribe. Oke, selamat malam semua pemirsa.